Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا وإنك على خلق عظيم. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Uswatun Aryatun, dan segenap pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Doa yang sama untuk mereka semuanya, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, luas rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba belajar pada satu tema, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya saya ingin menyampaikan perihal tentang pembelajaran ilmu rawi, ya, yang menceritakan tentang bagaimana bentuk keistimewaan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semua orang ya menggunakan pembelajaran tentang rawi atau bacaan ilmu tentang maulid, dan dikhawatirkan ada sedikit gesekan, makanya saya cuma ambil garis besarnya aja. Kita belajar dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kalimat awal laqad, sesungguhnya,
Itu artinya Allah memberikan sebuah nilai yang sungguh-sungguh, ya. Artinya nggak main-main lagi. Karena memang jelas ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlakul karimah. Akhlak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam satu kalimat ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang sering kali ibu dengar pada setiap PHBI, ya, peringatan Hari Besar Islam, wabil khusus pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah bahwasanya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? 3 hal, ya. Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan pada 3 hal. Yang pertama, liman kana yarjullaha, adalah mereka orang-orang yang kepingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir. Dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang beriman kepada satu kehidupan setelah dunia akan ada yang namanya hari kiamat. Wa inna sa'ah la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan ada dan pasti akan datang. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, orang-orang yang menjadikan baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, dia yakin satu saat nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak Bu berjumpa dengan Allah? Perjumpaannya tidak dengan jasad, nanti dengan ruh. Ya. Wal yaumil akhir, kita yakin akan adanya hari kiamat. Orang-orang yang menjadikan baginda Rasul adalah suri tauladan yang baik, dia beriman kepada satu kehidupan nanti setelah dunia. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, dia senantiasa menyebut, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ibu yakin gak bakal ketemu Allah? Bu, kalau ditanya mau ketemu Allah, belum waktunya Pak Ustaz. Ketemu sama suami aja ntar pulang. Ketemu dengan Allah, liqa Allah, berjumpa dengan Allah, satu kenikmatan yang luar biasa nanti akan kita dapati momen ini nanti di yaumil akhir, pada saat dimana orang-orang yang beriman menjadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di surganya Allah. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak kenikmatan yang paling tinggi. Ya Bu, wal yaumil akhir, kita yakin setelah dunia selesai, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya pahala yang terindah akan ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kehidupan di yaumil akhir. Kita semua akan berjumpa Bu. Wa dzakarallaha katsira,
Dan orang-orang yang menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan yang baik, sebagai uswatun hasanah, mereka adalah orang-orang yang seringkali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita belajar dari akarnya, insya Allah akan menjadi sebuah pemahaman yang bernilai, karena ada makna hikmah yang ada di dalamnya. Kita akan menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah uswatun hasanah, menjadi sebuah suri tauladan yang baik. Siapa sih kepada kita ini yang nggak kepingin kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma nanti, sebuah pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umatnya yang sering berselawat kepada baginda Rasul, lantas menjadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah. Kita gali lebih dalam. Pembelajaran kita hari ini meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah bu akhlak baginda Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pada diri baginda Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, dan aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadirkannya aku ke alam dunia ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak umatku, kata baginda Rasul. Bagaimana caranya bu? Simple, sekedar pembelajaran dari sebuah kalimat sunnah. Ini biar kita menjadi satu wawasan yang terindah dalam kehidupan kita. Ketika ibu bercermin, ibu lihat wajah ibu yang begitu indahnya seperti bidadari surga. Ibu, iya, bidadari surga lagi ngaca, tapi sekarang masih bidadari dunia. Ketika bercermin, di sana kita diajarkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Udah hafal belum? Bu, mau lihat akhlak baginda Rasul? Belajar dari bercermin dulu. Ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Selalu kita kumandangkan kalimat syukur. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah bermaklumat, siapa orang yang bersyukur maka ditambah nikmatnya. Siapa orang yang ingkar terhadap nikmatku kata Allah, bukan dikurangin, malah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Allahumma kama hasanta khalqi. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka fa'ahsin khuluqi, maka baguskanlah pula akhlakku. Ibu bercermin dari situ, silakan memuji Allah. Lantas ibu mau puji diri sendiri, cantik juga ya gua. Umur udah 60 tahun ngaca, bilang muji sendiri. Ya itulah cara satu kesenangan yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan ibu yang muji ibu? Orang lain kan nggak mungkin. Ya Allah cantik juga ya, padahal udah peot. Saya aja gitu kalau ngaca, ya Allah ganteng juga ya gua. Allah karim. Tapi imbangi dengan kalimat doa tadi. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah menjadikan kebagusan pada kejadianku. Engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku. Artinya apa? Hikmah di balik pembelajaran tentang sunnah bercermin itu artinya baginda Rasul mengingatkan, manusia, umatku, lihat akhlakmu. Bu, kalau udah bagus, akhlaknya bagus, cakep nggak kira-kira? Ya Allah, cantik juga ya aku. Lantas kemudian sejauh mana akhlakku sampai hari ini? Apakah masih suka marah-marahin suami? Akhlak lagi. Masih berantem sama tetangga? Akhlak lagi. Benahi bu. Ketika kita melafazkan kalimat syukur, lantas kita
bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Ketika kita bercermin, oh dinasihatin lewat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang akhlakul karimah. Kadang ibu lupa akhlak, ya. Nih belum sampai kepada pokok pembahasan, sekedar buka aja. Ibu bercermin, lantas kemudian ketika ibu pengen ngelepas pakaian ibu, Bu, ngelepas pakaian gak kira-kira? Woi, jangan malu-malu. Iya, apa susahnya? Iya Pak Ustadz, ibu pasti buka baju. Iya betul. Betul nggak? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca. Kagak. Belum ada ilmunya Pak Ustaz. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan menyebut nama Allah. Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maksudnya apa? Ketika ibu bercermin, ibu lafadzkan kalimat doa, ada hikmah terhadap akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu minta akhlak yang terindah, ibu minta akhlak yang baik. Lantas kemudian ibu membuka baju ibu ucapin kalimat bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu yang namanya setan. Bu, makhluk di dalam kamar ibu banyak gak kira-kira? Bukannya lagi tidur, laki ibu bukan. Itu makhluk kasat mata melihat. Ketika ibu melafadzkan bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ketutup, ada hijab dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jadi telanjang bebas. Bu, sekarang ada ilmunya, besok dipakai. Alhamdulillah. Oh, ada ilmunya. Iya. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gak enak ibu lagi telanjang dilihatin setan. Ya Bu. Allah Karim. Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk gaib yang ada di dalam kamar ibu nggak mampu melihat ibu. Kenapa? Lafaz bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Gampang apa gampang? Gampang, tapi belum tahu. Pokoknya kalau lupa, apa kata Pak Ustadz? Oh bismillah. Ya, insya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam rangka kita menuntut ilmu hari ini, belajar tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, baginda Rasul akhlaknya adalah akhlak yang paling mulia. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya sama kita. Ini kan kadang-kadang kita enggak dalam kehidupan kancah bermasyarakat. Mbak, tolong dong ikutin akhlaknya baginda Rasul. Yang ngomong akhlaknya akhlak saya. Nasihatin orang bisa. Ya enggak? Lihat, ngaca dulu, bercermin dulu. Ya, kalau kita memang pengen mencontoh akhlaknya baginda Rasul, berarti awali dari diri sendiri. Ibda binafsik. Paham Bu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai suri tauladan yang baik, belajar dari akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sumber manapun yang berbicara dengan akhlak yang baik kecuali dialah Al-Quranul Karim yang berbicara tentang akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas Allah katakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri baginda Rasul dan baginda Rasul memiliki akhlak yang paling tinggi. Karena apa Bu? Karena telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, akhlak adalah sikap,
Akhlak adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Diajarkan waktu kita sendiri, sikap kita bagaimana terhadap diri kita. Ya Bu, sampai buka baju aja diajarin. Allah ya ini. Begitu indahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembelajaran hari ini kita lihat bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala mengungkap akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di tengah masyarakat. Yang pertama, kita adalah milik diri kita sendiri. Paham Bu? Setuju nggak? Ibu milik siapa? Ya milik kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita berbicara dengan kapasitas akhlak, maka perbaharui akhlakmu dengan mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal akhlak, artinya ketika baginda Rasul memberikan satu contoh akhlak, yang pertama secara pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat contoh uswatun hasanah sendiri, lantas kemudian apalagi keluarga, lantas kemudian apalagi bermasyarakat, dan yang terakhir beragama, berbangsa dan bernegara. Urutannya Bu. Jadi ibu nggak akan diterima oleh masyarakat manakala ibu nggak punya adab terhadap diri sendiri. Setuju nggak? Lah, umpama misalnya ibu nggak menghormati diri ibu sendiri, ibu nggak memuliakan diri ibu sendiri, pakai pakaian seenaknya dewek, keluar rumah, woi, dengerin, keluar rumah pakai bikini, celananya gantung sepaha, bajunya you can see, keluar, ada akhlaknya nggak kira-kira? Jawab, ada akhlaknya nggak kira-kira? Kalau di kamar dia berdoa, ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, ditutup dari pandangan setan, keluar rumah dibuka dari pandangan yang membahayakan. Na'udzu, keluar dari konteks pembelajaran. Paham? Nggak nyindir, nggak nyindir Bu. Ya, tinggal lihat bagaimana akhlak pribadi. Secara pribadi, kalau akhlak kita nggak diterima oleh masyarakat, bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan berbangsa? Bagaimana dengan bernegara? Coba deh ibu datang ke rumah presiden pakai bikini, pakai celana pendek, pakai you can see. Kira-kira diterima nggak Pak Presiden Jokowi? Logika aja dah. Ya. Ibu mau ketemu RT, pakainya kayak gitu. Pak RT juga bingung. Enggak dilihat, kelihatan. Ya Bu. Kelihatan nggak? Ada akhlaknya nggak kira-kira? Woi, jangan diem-diem. Nih Pak Ustadz kayaknya nyindir. Enggak ada maksud menyindir. Ini pembelajaran. Inilah akhlak yang terindah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Rasul sebelum dia memberikan kalimat contoh pada keluarganya, dia jadikan dirinya sebagai contoh. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Kita akan pelajari hari ini. Lantas kemudian bagaimana sih akhlak baginda Rasul secara pribadi? Baginda Rasul Bu, dia punya sifat pemalu, malu. Waktu ketawa aja malu, gerahamnya kelihatan sama mereka para sahabat. Ibu mah enggak, jangankan geraham Pak Ustadz, bakso yang lagi ada di mulut kelihatan semuanya. Wah, ya kayak gambar stikernya malih, ngakak jelas. Bu, baginda Rasul pada akhlak pribadinya dia memiliki sifat pemalu. Malu baginda Rasul. Kira-kira kalau ibu sudah menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan yang baik, habis ini udah belajar, keluar rumah masih pakai celana pendek, kira-kira punya nggak rasa malu?
Bu, punya nggak rasa malu? Insya Allah kalau punya rasa malu ditutupin. Kenapa Pak Ustadz? Karena itu adalah perkara zina. Allah kirim, haram hukumnya. Lagi-lagi kayaknya gue pernah ketangkap sama Pak Ustadz nih. Lagi nongkrong depan rumah, ada Pak Ustadz kabur. Kayak ada ngeliat polisi. Enggak, kita nyempetnya apa? Sempetin belajar dari sikap pribadinya baginda Rasul. Kalau baginda Rasul sifatnya pemalu, ya ibu punya malu. Bu, bayangin bu, ketika ibu keluar rumah, lantas nggak pakai jilbab, rambut ibu kelihatan sama orang laki, haram hukumnya. Siapa yang kasihan? Suami ibu lagi tidur. Dia memang saat di dunia nggak diazab sama Allah, tapi ketika digelar yaumil akhir, perkara maksiat, perkara dosa yang kecil ataupun yang besar akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ingat bu, ya, saya sedih sebenarnya. Sedih. Kenapa harus saya sampaikan di kandang sendiri? Kalau di luar mah enak saya ceramah, bebas, lepas, karena nggak ada hati di dalamnya. Kenapa? Karena nggak pada kenal. Kalau sekarang kan kenal, dampaknya apa? Gado-gado gue nggak laku. Jangan mau beli sama dia, ada ustadz. Ya Allah, enggak bu, ini sebuah pembelajaran. Kalau keluar rumah, rambut diperlihatkan, aurat diperlihatkan, menjadi sebuah keharaman buat ibu. Dosanya siapa yang tanggung? Suami. Kasihan. Ya bu, tutupin kalau bisa, berusaha. Nggak gampang apa artinya ya bu ya? Kira-kira gampang nggak? Gampang nggak kira-kira? Secara pribadi baginda Rasul memiliki sifat pemalu. Malu. Ibu pengen jadikan baginda Rasul maulid tiap tahun, seragam ganti, ya kan? Intinya apa? Hikmahnya apa? Ketika kita mengadakan peringatan maulid, tidak lain dan tidak bukan sebuah perubahan. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Dan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaumnya itu sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah nasib kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Allah sudah kasih pembelajaran lewat akhlaknya baginda Rasul. Kita harus paham, oh kalau baginda Rasul punya sifat pemalu, dan saya seringkali maulid, setiap tahun maulid, kalau nggak ada perubahan, buat apa? Bu, seragam warna-warni, ada hitam, ada hijau, ada merah, subhanallah, cakep, ya. Tapi akhlaknya berubah nggak? Oh nggak Pak Ustadz, belajar lagi. Sekarang Pak Ustadz ngomongnya udah keras, masih juga ditinggalin, masih juga dicuekin, masih juga diabaikan. Sia-sia bu. Ya bu, insya Allah hari ini saya berazam, saya bertekad, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz adalah sebuah kebenaran. Insya Allah dilaksanakan. Berat nggak? Berat. Tanggung Pak Ustadz, ini lagi andukan, yang penting kan ketutup. Pakai anduk keluar jalan-jalan. Bu, di kamar aja banyak makhluk Allah yang nggak kelihatan, apalagi keluar rumah. Betul nggak? Yang kelihatan siapa? Tetangga, setan-setannya yang ada di jalanan, semuanya ngeliatin. Makhluk-makhluk Allah ngeliatin. Berapa dosa yang ditanggung oleh suami? Allah karim. Apa susahnya sih? Tutup dulu. Kalau mau keluar, ditutup dulu yang rapet. Pet. Udah tutup rapat. Oh Ustaz galak banget. Enggak galak, tapi nyampein perkara tentang hukum. Ya bu, ibu kalau marah sama saya sayang bu. Ya, kasihan orang ganteng-ganteng ini dimarahin.
Ya Bu, insya Rasul secara pribadi akhlaknya dia memiliki sifat pemalu. Yang pertama, artinya apa? Dia tidak kepingin umatnya, ya, dia tidak kepingin umatnya terlepas dari kaidah, terlepas dari pembelajaran tentang ilmu adab, tentang ilmu akhlak, tentang ilmu yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, secara pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan memiliki sifat yang amanah. Bu, ibu hadir ke atas muka buminya Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka buminya Allah. Itu artinya ibu memegang amanah sebagai siapa? Sebagai makhluk ciptaan Allah. Kalau baginda Rasul memiliki sifat amanah, dia bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi, ibu punya amanah penting. Apa amanah ibu? Bu, tanggung jawab ibu sebagai moral pribadi. Apa Bu amanahnya? Yang pertama, atiullaha wa atir rasul. Saya harus taat pada Allah, saya harus taat kepada perintah Rasul. Jangan main-main Bu, ya. Ketika kita diperintahkan atiullah wa rasul, untuk apa? La'allakum turhamun, agar kalian semuanya dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil saja tadi, ibu punya badan, itu adalah amanah dari Allah, harus dijaga kemuliaannya, kesuciannya. Betul? Ketika ibu keluar dari rumah, amanah ibu dijaga nggak saat itu? Tegas, biarin. Harus, ya harus. Amanah Bu. Amanah yang pertama taat sama Allah, taat sama Rasul. Lantas kemudian taat sama siapa lagi? Taat sama suami. Kita udah belajar kemarin dengan ilmu ayatul kursi. Ketika Allah berbicara lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan di langit. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan di langit, dan dialah Allah yang memiliki kekuasaan di buminya Allah. Artinya kita adalah bahagian dari makhluk ciptaan Allah. Kalau kita mengaku diri kita adalah makhluk ciptaan Allah, mau tentunya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang gak kira-kira? Pak Ustadz, kalau saya diatur sama Allah, saya melanggar, masih belum kelihatan Allahnya. Betul. Saya diatur sama suami, paling resikonya dimarahin. Ya Bu? Ya Allah. Lihat Bu, ini kehidupan dunia. Kalau Allah murka, bagaimana? Ini kehidupan dunia. Suami nggak bisa ngebalas, tapi malaikat-malaikat Allah selalu mencatat akhlak pribadi ibu secara pribadi. Allah karim. Artinya apa? Setiap kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang diturunkan ke buminya Allah untuk melihat semua akhlak kita. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan kami nampakkan semua amal perbuatanmu ketika ibu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gak enak Bu. Kita udah baca Quran banyak, sholat, puasa, sedekah, zakat, duduk dalam majlis ilmu. Ketika catatan amal perbuatan kita dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada akhlak yang dianggap ibu sepele, ternyata menjadi satu wacana terhambatnya pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu malu seharusnya. Kapan Pak Ustadz? Setiap ibu tidur 70 kali malaikat Israel menatap wajah ibu. 70 kali setiap hari. Dilihatin kita sama malaikat Allah. Belum lagi rakib, belum lagi atid.
Allah karim, akankah kita berakhlak dengan tidak membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pak Ustadz jadi nakut-nakutin kok belajar hari ini. Enggak, memang itu belajarnya. Ya enggak Bu? Masih kurang puas lagi, kita beberin lagi Bu. Ketika ibu diperhatikan sama Allah, diatur sama Allah, mau diperhatikan Allah, mau diatur sama Allah, bahkan mau menjadi sebuah ancaman. Malaikat Israel menatap ibu setiap hari 70 kali. Apakah ibu enggak malu? Amanah Bu, badan ini amanah. Ya, mata ini amanah, mulut ini amanah, telinga ini amanah, kedua tangan kita amanah, kaki yang kita punya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala? Innamas syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, ucapanmu, hatimu, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, berat ya Bu? Berat. Insya Allah enggak nanti. Ya insya Allah kalau sudah terbiasa. Akhlak baginda Rasul apalagi? Memenuhi janji, enggak bohong. Lalu, ibu suka nggak ngebohong? Bu, benar nggak suka ngebohong? Kadang-kadang Pak Ustadz. Kadang-kadang saya juga suka bohong sama bini. Bapak mau kemana Bapak? Mau nganter air, padahal kongko. Demi menjaga stabilitas hidup bermasyarakat. Ya enggak? Kenapa? Karena alhamdulillah karena kita tokoh. Ya kalau gue nganterin air terus kemudian gak nongkrong sebentar kan gak enak, dikata sombong. Ya kita punya teman, punya banyak saudara, biaranlah, paling resikonya diomelin. Baginda Rasul secara pribadi dia punya akhlak yang namanya pemalu. Dia katakan ini hidup adalah amanah. Lantas kemudian dia punya sifat amanah. Lantas kemudian dia punya sifat dia menjaga yang namanya kebohongan. Nggak pernah bohong. Duit yang kemarin Papa kasih 50 juta kemana Mama? Udah habis Pak. Kapan ngasihnya? Ya Bu, ada di sini yang dikasih Papa 50 juta? Nggak ada. Bohong Pak Ustadz. Bohong. Tapi doain Bu, biar suami ibu jadi orang kaya. Jadi ibu dikasih duitnya yang banyak. Insya Allah. Nggak pernah ngebohong. Bohong terhadap diri sendiri, bohong terhadap keluarga, bohong terhadap masyarakat. Apalagi sekarang kebanyakan bohong sama negara, berbangsa dan beragama. Ini tukang bohong udah mulai kelihatan Bu. Bu, kalau saya ada dalam kursi kepemerintahan, nih jalanan rata, Villa Mutiara rata sama air. Belum jadi Bu. Ini pos 1, pos 2 saya bikin menjadi pos yang berkualitas. Saya bangun dengan bangunan yang permanen. Udah jadi kadal. Kabur maksudnya. Tukang bohong udah mulai banyak sampai ketemu Februari 2024. Hati-hati dengan mereka, orang-orang yang tukang bohong. Kira-kira ibu kalau dibohongin sakit nggak Bu? Sakit nggak? Masih berani ibu ngebohongin orang? Ya Bu, kita punya keutamaan sholat. Ketika keutamaan sholat itu berbicara tentang orang-orang yang sholat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas sholat dia masih berani berbuat dosa. Kira-kira dapat gak keutamaan sholatnya? Selepas sholat dia masih ngebohong. Kira-kira dapat gak pahala keutamaan sholatnya? Bagaimana efek daripada sholatnya? Allah karim. Ini kalau kita mau ungkap sifat pribadi baginda Rasul, kalau dilihat dari kaca mata pribadi, dia memiliki sifat satu, pemalu.
Kedua, amanah. Ketiga, tidak berbohong. Allah karim. Lantas apalagi baginda Rasul memiliki sifat pemaaf. Maafin kalau orang punya salah. Kita seringkali ya, ini kan kadang-kadang, maaf ya Bu ya, saya berbicara fakta. Orang udah salah kagak minta maaf, malah ngejelekin. Woi, halo, salah, nggak minta maaf, ngejelekin, fitnah, gibah, terus. Tuh yang namanya orang kayak gitu Bu, udah salah nggak sadar diri, bahayanya luar biasa, berkepanjangan. Paham? Wah, gua salah, minta maaf, selesai. Dimaafin nggak dimaafin, urusan dengan Allah. Yang penting sudah meminta maaf. Luar biasa baginda Rasul, pemaaf. Nggak kayak orang-orang gila model kayak kita. Entar dulu Pak Ustadz, maaf mah nomor 20. Ini sakit hati nih, kayaknya masih aja nantel. Omongannya kurang ajar Pak Ustadz, sikapnya kurang ajar Pak Ustadz. Sakit banget. Sakitnya di mana? Tuh, sakitnya di sini. Mau diungkap gak bisa. Sama, jangan dibilang Pak Ustadz nggak ada yang benci, banyak yang benci Pak Ustadz. Ya Bu, kenapa? Selama kita masih dibenci orang, itu artinya Allah masih peduli sama kita agar kita terus memperbaiki akhlak kita. Itu artinya orang yang suka menjelek-jelekan kita, hakikatnya dia adalah memiliki sifat yang jelek. Itulah Bu, orang baik. Ketika kita diomongin sama orang baik, insya Allah itu menjadi sebuah barometer, harusnya semakin ditingkatkan. Kalau orang buruk bicarain kita, itu Allah lagi ngasih pembelajaran buat kita. Jangan sampai buruk kayak dia. Insya Allah. Rasul pemaaf. Satu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, di tempat kita ini, ya, di wilayah kita bahasanya, di kota Madinah ini ada orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak Bu masuk surga Bu? Bu, pengen gak? Pengen kita masuk surga? Udah jelas ayatnya. Wasari'u ila magfiratim min rabbihim apa? Wa jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qazimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Nih, Allah menjadikan ayat ini sebagai rekomendasi. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Setelah dia beriman, dia sadar punya dosa, dia minta ampun sama Allah. Lantas dia tingkatkan keimanannya menjadi nilai takwa. Orang-orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah lewat ayat ini. Mereka siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang biasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lantas apalagi? Wal qaziminal ghaidha. Ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang telah berbuat salah. Wal afina 'anil nas. Dia memaafkan kesalahan manusia. Tuh orang yang bertakwa. Nabi menjamin Bu, di kota Madinah ini ada orang yang dijamin masuk surga. Semua sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Hingga dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara sahabat baginda Rasul bertandang berkunjung ke rumah orang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin dia masuk surga. Nginep 3 hari sahabat Rasul. Dilihat amalnya biasa aja, sholatnya biasa sholat, kadang tidur ngedengkur, ya Bu, biasa aja Bu. Sampai di hari ketiga, di sahabat baginda Rasul tidak melihat satu bentuk keutamaan amalannya yang kata baginda Rasul dijamin dia masuk surga. Sampai dia pamit, sahabat aku mau pamit, cuman aku bingung, kenapa sih baginda Rasul menjamin dirimu masuk surga? Tidak ada amalan istimewa, biasa-biasa aja.
Oh iya, dia ingat. Mungkin, ini mungkin. Setiap saya mau tidur, lantas saya berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau saja hari ini ada orang yang telah berbuat zolim kepadaku, ada orang yang telah berbuat zolim, ada orang yang telah berbuat salah, ada orang yang berbuat aniaya terhadapku. Ampuni dosanya ya Allah, dan aku memaafkannya." Oh, ini lafaz yang menjadikan keriduan Allah Subhanahu wa taala, hingga baginda Rasul memastikan orang-orang yang mau tidur lantas kemudian dia mengucapkan kalimat maafnya pada orang yang telah berbuat zolim kepadanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasul masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu enggak, ya udah tidur nggak baca doa, plak. Ya Allah, Bu, sunnah baginda Rasul waktu mau tidur juga. Ini pelajaran mati sebelum mati yang sebenarnya. Sunnah udah sering kali saya sampaikan, ya. Tapi nggak apa-apa, biar menjadi akhlak yang mulia buat kita. Ibu mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Ya, intinya apa? Kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu mau tidur, ketika kalimat hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika seorang hamba dia berangkat ke keranjangnya, artinya ke tempat tidurnya, dia melafazkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Selepas ibu baca, ibu tidur, bangun dari tidur, dosa ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, badan saya gemetar, Bu, mengucapkan kalimat ini. Karena banyak umatnya Rasul mengaku dia umatnya Rasul, tapi nggak punya ilmu tentang ini. Pengen nggak ibu ketika tidur, ibu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bangun tidur bersih dari perkara dosa dengan lafaz tadi, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi sunahnya? Baca kulhu 3 kali. Baca salawat 3 kali. Baca doa istighfar 3 kali untuk diri ibu dan juga orang-orang muslim. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minin mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi ibu baca lagi ayat Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Al-Baqarah terakhir. Tidur dan enak, Bu, badan enak, ya. Lantas kemudian dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sifat pemaaf yang ada pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicontohkan untuk kita lewat implementasi kehidupan sehari-hari. Ada orang yang berbuat zalim, maafin udah. Ya, Bu, kalau ibu merasa salah, minta maaf, selesai. Insya Allah. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Saya orang yang beriman, Pak Ustaz. Kemudian Allah jadikan saya menjadi orang yang bertakwa. Oh, kalau saya sudah menjadi orang yang bertakwa, maka tugas saya menjadi orang yang pemaaf. Akhlak baginda Rasul harus dicontoh oleh pribadi kita. Insya Allah. Ini baru pribadi, Bu. Ibu ya. Ini 15 hari nih, Bu Atun, harus dibahas nih. Gak apa-apa ya. Yang penting dapat ilmunya ya. Baru pribadi, belum bermasyarakat. Lantas bagaimana? Sambung episode berikutnya. Ya, ini masih ada waktu. Udah cukup.
Ntar dulu habisin dulu yang satu aja dulu ya. Lantas kemudian baginda Rasul mempunyai satu sikap toleransi. Bu, ibu punya nggak toleransi sama teman? Punya nggak toleransi sama tetangga? Insya Allah. Bahkan kita semua secara pribadi punya toleransi terhadap diri pribadi. Di mana Pak Ustadz? Ibu punya banyak waktu. Bu, kalau sudah berbicara toleransi, bukan hanya pada makhluk ciptaan Allah yang bergerak, tapi yang diam pun ibu harus punya toleransi. Ibu punya waktu. Ya Allah, hari ini ada pengajian di Baitur Rahman. Jam berapa? Jam 8 saya harus berangkat. Ibu punya toleransi waktu. Lah, berangkat jam 8. Pengajian pulang mulai jam 8. Kira-kira ada toleransi nggak, Bu? Ada nggak? Masih mepet itu berarti. Biarin kalau Pak Ustadz mah memang datangnya jam 10. Iya. Ibu-ibu datang jam 8, buka pengajian jam 8, berselawat. Ibu datang, dosa diampuni lewat gerakan kaki kanan ibu. Dapat rahmat lewat gerakan kaki kiri ibu. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ibu duduk dalam majelis ilmu. Ngerti nggak ngerti. Keluar dari majelis ilmu. Bawa dosa yang banyak dari rumah. Keluar dari majelis ilmu. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tuh gemeter lagi tuh hati. Karena apa? Karena itu kita menyampaikannya dengan hati. Ya Bu, mau tidur baca tuh kalimat doa tadi. Ya udah banyak amalan yang udah saya sampaikan. Ya Bu ya, insya Allah. Toleransi. Ibu punya toleransi terhadap waktu. Kalau waktu zuhur jam 12, jangan ibu coba-coba nongkrong di pohon seri setengah 12. Kenapa? Ada jeda waktu 30 menit. Nggak ada toleransi nanti. Ya Allah, Bu Fatimah baru keluar. Gua nggak enak sama Bu Fatimah. Padahal udah ajan. Ya Bu, adakan toleransi dalam diri pribadi. Artinya bisa ngukur. Toleransi yang dimaksud apa? Mengerti dengan sebuah keadaan. Toleransi pada diri pribadi, mengerti tentang kebutuhan dan keinginan pribadi. Ya Bu, enak kan kalau kita udah punya sifat toleran terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara. Lantas kemudian apalagi baginda Rasul memiliki sifat dermawan. Gampang gak kira-kira? Bu, hidup ini akan menjadi indah ketika kita dihiasi dengan hati yang dermawan, ketika kita punya hati yang saling berbagi. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Itu ayat Allah untuk kita bisa berbagi. Mana lagi ayat Allah? Banyak ayat Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya apa? Surga. Ya Bu, dermawan. Pak Ustadz, saya nggak punya banyak uang. Bagaimana sifat dermawan saja yang harus saya bisa berikan? Senyum udah paling dikit. Ada orang kaya dermawan. Sebenarnya dermawan, duitnya banyak. Karena dibilang sama Pak Ustadz, senyum juga udah dermawan. Dia senyum mulu, duitnya kagak keluar. Astagfirullahaladzim. Ini ilmu ngakal-ngakalin namanya. Ya Bu, seberapapun yang ibu keluarkan, ibu niatkan bismillah biniatil ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1.000 rupiah yang ibu masukkan ke kotak amal, itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Bukan dilihat dari berapa banyaknya kita bersedekah, tapi berapa besar keridhaan kita yang kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu infak, bismillah, pahalanya buat orang tua secara otomatis. Ibu kebagian, orang tua kebagian. Allah karim. 1.000 perak Pak Ustaz? Iya, sekalipun 1.000 perak. Dermawan. Baginda Rasul saking dermawannya luar biasa. Saking dermawannya, apapun yang dia punya dikasih. Tapi bentuk toleransi baginda Rasul, ya, kalau kita mau lihat, ya Allah, pemalunya baginda Rasul. Satu hari sholat berjamaah, di belakangnya ada sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ketika sujud, Allahu Akbar, bunyi keretak. Bunyi keretak, kalau bahasa sekarang ya, prak 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 prak.
prak 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 prak. Suara apa? Suara perut yang lapar. Sampai bertanya sahabat, ya Rasulullah, ada apa? Sehingga aku lewat telingaku mendengar suara yang datang dari perut. Apa kata baginda Rasul? Wahai sahabatku, wahai Umar, wahai Abu Bakar, aku lapar. Diperlihatkan ya bahwasanya yang mengganjal perut itu adalah kerikil yang diganjal dengan kain, mengganjal perut yang lagi lapar. Lihat betapa hebatnya toleransi di sini. Sahabat Rasul diajak untuk bersikap dermawan. Ya Rasulullah, sambil nangis itu para sahabat, kalau saja engkau lapar, kami wahai Rasul, sahabatmu bisa memberikan makanan yang enak-enak buatmu ya Rasul. Bisa kami sahabatmu ya Rasul menjadikan dirimu raja. Lihat betapa indahnya sifat malunya baginda Rasul, memberikan contoh dermawan langsung kepada para sahabat. Enggak kayak kita. Teman kita lapar, tetangga kita lapar, ada nggak yang mau peduli? Bu, ya karena nggak ngomong, sekali ngomong minjem duit. Ini kan bahayanya gini ya. Ya, lantas kemudian sifat baginda Rasul setelah dermawan dia berani. Singa dia. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang kafir, orang-orang yang akan menghajar, memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya keras. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Tuh baginda Rasul. Tegas pada mereka orang-orang kafir, tapi sayang pada mereka orang-orang yang beriman. Ada di sini kagak? Di sini ada nggak kayak gitu? Malah kita mah dua-duanya, Pak. Ya Bu, kasar sama temen juga kasar. Ya, sama laki juga kasar Pak Ustaz. Allah karim. Sedikit dikurangin Bu. Ya, dulu 7 nilai marahin salah laki. Sekarang kurangin jadi 4. Ada 3 nih. Berarti masih punya kesempatan buat ngarahin. Gak apa-apa Bu. Sayyidina Umar aja dimarahin sama bininya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya biar jadi rem. Ya, kalau keenakan kan laki bahaya Bu. Keenakan kagak domelin sama bininya, nggak enak juga. Ya, seorang sahabat datang bertandang ke rumah Umar, pengen minta nasihat. Belum sampai ke rumah Umar, Umar udah dimarahin bininya, nggak jadi. Ya, akhirnya dia tanya, ada apa sih datang? Ini pengen tanya tentang nasihat, bagaimana seorang istri yang suka ngemarahin lakinya. Apa? Saya melihat malah engkau yang domelin istrimu ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa, karena istriku adalah orang yang mencintai. Istriku adalah orang yang menjaga anakku. Istriku adalah orang yang memenuhi kebutuhanku, kebutuhan anak-anakku. Gak apa-apa, tapi jangan kebangetan. Ya, maaf, amanah, toleransi, terus apa lagi? Berani. Terus kemudian iffah. Lantas kemudian apalagi? Penyayang. Bu, nih rumus Bu ya. Kalau baginda Rasul memiliki sifat penyayang, belajar dari lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Bu, ibu punya kunci dari sebuah makna basmalah, insya Allah rapih nih kampung. Semuanya orang ramah, semuanya orang bermuka senyum, semuanya orang beramah tamah dengan lingkungan, semua orang saling tegur sapa, saling senyum. Indah gak kira-kira kehidupan? Ibu di rumah ngelihat suami, assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad. Masuk tuh suami, kemudian apa? Disenyum oleh istrinya. Kira-kira bangga nggak suami? Suami Bu 3, ya, matanya penuhi, perutnya kasih makan, farjinya, kemaluannya penuhi, udah aman. Ketika ibu ditatap mata oleh suami dengan bahasa qurrata ayun, Allah karim, malaikat-malaikatnya Allah datang berebut, meminta doa, memohon doa sama Allah supaya ibu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang gak kira-kira? Gampang gak kira-kira? Menatap suami dengan penuh keindahan, dengan penuh senyum. Kira-kira gampang gak? Yang ada 4 Pak Ustadz.
benci banget. Ya, benar-benar cinta. Lantas kemudian fair, ya, fair terhadap orang lain. Artinya apa? Kalau bahasa fair di sini apa? Terbuka gitu aja ya. Biar semuanya saling jelas, paham. Kalau gue salah, ya gue minta maaf, gue fair. Lu salah minta maaf gak? Bahasa kan gitu. Ya, kita saling secara pribadi. Mari sama-sama kita contoh akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jam 11 seharusnya Pak Ustadz turun dari mimbar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan hidayah buat kita, petunjuk buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Terus Allah bimbing dengan hidayahnya, dengan contoh daripada akhlakul karimah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita penuh dengan berkah, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi qalbuna ya Allah. Allahumma barik lana fi sam'ana. Allahumma barik lana fi basarina. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Irwan Kurniawan telah memberikan maudhu hasanahnya. Semoga kita semua bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW, bisa kita amalkan apa yang dari Pak Ustaz telah sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup tadi sudah ditutup dengan Pak Ustaz. Sebelum ditutup ada pengumuman sedikit ya ibu-ibu untuk pengajian RW PKK 09.